Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia, kemudian pelatih kita John Herdman dan pemain-pemain kita yang ada di Liga 1, kemudian ada yang abroad di luar negeri, dan juga sepak bola dunia. Kita akan fokus pada kemenangan Persija dalam laga tandang ke Persita Tangerang, di mana di Indomix Stadium ya. Persija itu memenangkan laga dengan 2-0 dan saat ini dia terus menempel di papan atas Liga 1 ya. Dan juga ini Persik Kediri akhirnya mengalahkan Bali United tamunya ya di kandang Persik Kediri 3-2. Namun sebelum kita lanjutkan ya berita hari ini ataupun informasi yang akan saya berikan pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel J. Lucusten untuk terus mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya. Terima kasih ya para penonton baru yang sudah memberikan like dan subscribe ya. Kemudian jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda. Dan yang terakhir adalah berikan kritikan dan saran pada channel ini J. Lucusten. Kemudian kritikan dan saran pada PSSI dan juga Ketum Erick Thohir. Langsung aja kita akan bahas bagaimana pertandingan antara Persita versus Persija. Nah, duel ini memang cukup menarik ya, karena duel tetangga. Dan The Jack juga hadir di stadion Indomix Arena yang menyaksikan sama-sama kemenangan, baik itu supporter La Viola ya, Persita Tangerang yang selalu dominasinya dengan warna ungu dari dulu hingga sekarang. Mereka selalu setia untuk mendukung Persita meskipun dalam hasil di lapangan itu mereka harus bertekuk lutut atas Persija. Dan kemenangan Persija hari ini menorehkan kemenangan musim lalu ya. Juga Persija baik itu kandang tandang juga menang di atas Persita. Dan ini mereka memenangkan laga. Jadi total kemenangan untuk di periode ini adalah 4-0 ya. Jadi mereka menang 4 kali. Dan lebih menyakitkan lagi, La Viola ini meskipun didukung supporter fanatik dari Tangerang juga harus menerima kekalahan yang ya memang ini sepak bola ya, ada kalah ada menang. Di sisi lain penampilan Persija ini menampilkan pertahanan yang cukup menarik, pertahanan yang cukup kuat, rapat, dan bagaimana Persita itu ketika menyerang itu nggak bisa melakukan sesuatu, pasti mentok karena mereka Persija itu tiap garis pertahanan itu ada 3 layer, mereka harus melewati 3 layer, 3 pemain ya, pemain satu lepas, pemain kedua sampai hingga pemain terakhir ketiga. Itulah kenapa pertahanan Persija cukup kuat pada hari ini. Dan gol yang pertama dilesakkan oleh Gustavo Almeida. Bagaimana seorang striker yang sebenarnya ini dia pasca cedera dan diragukan untuk kembali pulih, dan makanya Persija mendatangkan Aladin ya dari Liga India karena memang ya melihat kebugaran dari Gustavo Almeida. Namun ketika Gustavo Almeida mulai bermain dia udah mencetak gol terus. Kemarin di kandang 1 gol dan saat ini di jamu Persita itu juga 1 gol. Jadi serangan dari sisi kiri Persija ya, bagaimana Maxwell itu yang saat ini memuncaki top skor Liga 1 ya, membuat sebuah serangan dengan tembakan ke arah gawang. Namun Igor kiper dari Persita masih mampu menepis meskipun di sana ada
Gustavo Almeida yang langsung saja dia mencetak gol untuk kemenangan Persija. Ya, ini adalah gol pertama yang dicetak pada babak pertama. Kemudian serangan di babak kedua dan pertama ini ya, 2 babak 90 menit, Persita sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka melakukan banyak sekali skema yang mereka lakukan ya, namun memang kekuatan Persija itu terletak pada sisi pertahanan yang cukup kuat dan rapat. Ada Thales di sana, ada Rizky Ridho, bahkan Jordi Amat ditarik sebagai defender midfielder ya. Ini memunculkan reaksi yang saya rasa Jordi Amat dipasang sebagai defender midfielder itu cukup bagus. Porsinya ya, porsi dia sebagai defender midfielder. Sementara Thales berdua sama Rizky Ridho cukup kuat sekali Persija. Dan serangan-serangan Persita di mana mereka ingin mengejar ketertinggalan ya sementara atas 1 gol yang dilesakkan oleh Gustavo Almeida ini rasanya buntu. Ya karena memang bagaimana Persija dalam menyerang, attacking, dan juga ketika mereka bertahan itu cukup bagus. Transisi ini tidak bisa dimanfaatkan dari baik kanan dan kiri ataupun tengah oleh Persita karena mereka tertutup layer-layer yang cukup bagus. Dan akhirnya pada babak kedua bagaimana seorang Alano ya, gelandang Aditya Warman ya, saya suka dengan gelandang ini ya. Jadi Persija itu punya gelandang yang muda yang cukup cerdas, cukup bagus, memberikan sebuah umpan dari tengah ya. Dia menerobos masuk mendekati kotak penalti kemudian memberikan umpan kepada Alano. Alano yang mengetahui posisi Gustavo Almeida kurang bagus, kemudian bagaimana Maxwell yang masuk ke dalam kotak penalti, dia memberikan umpan pada Maxwell dan akhirnya Maxwell melesakkan gol untuk Persija. Disinilah gol yang dicetak Maxwell dan dia saat ini menempati puncak top scorer Liga 1. Dan kemenangan yang cukup manis buat para pendukung Persija ini juga ya, kita ada di kandang tetangga ya, jadi nggak enak. Meskipun juga La Viola selalu mendukung hingga akhir pertandingan. Salut buat Persita ya dan juga supporternya. Mereka memang melakukan sepak bola fair play dan meskipun pertandingan cukup tinggi tensinya ya, bagaimana juga Hoki Caraka yang harus ditarik karena beberapa kali peluang yang diberikan pada Hoki belum bisa dimanfaatkan dengan baik, dan ini memupus harapan Persita untuk bisa mengemas minimal poin 1, bahkan untuk mengambil poin 3. Dia harus kandas dan harus 0 poinnya dan Persija pulang membawa poin 3. Itu hasil dari pertandingan di mana Persija yang hari ini cukup mematangkan jalannya pertandingan pada tuan rumah ya Persita, dan di mana juga Persik Kediri juga mampu mengalahkan Bali United dengan 3-2. Ini skornya tipis, artinya pertandingan di sana pasti cukup seru ya, karena saya tidak bisa memantau di mana pertandingan yang diselenggarakan di Persik Kediri ya, Stadion Persik Kediri. Namun kita fokus pada pemberitaan di mana update Persija mampu meraih kemenangan, dan saya juga melihat bagaimana Excel yang tidak dimainkan setelah Gustavo Almeida kembali pulih, dan ya ini bagaimana Excel harus berjuang untuk memperebutkan posisi striker, di mana juga Shane Patinama tadi kembali ya, setelah menit ke-85 dia dimasukkan bersama Ricardo, back terbaru dari Persija. Ini membuat permainan Persija cukup bagus, dan terima kasih buat pelatih dan supporter The Jackmania yang selalu mendukung Persija dalam Liga 1 ini. Terima kasih yang udah menyaksikan. Para penonton baru berikan kritikan dan saran pada saya Jilu Custet di link kolom komentar, kemudian kritikan pada PSSI dan juga ketumnya Erick Thohir, serta berikan juga masukan-masukan buat kita. Terima kasih yang udah berikan kritikan dan saran pada kita. Jangan lupa
bagikan ini sebanyak-banyaknya. Dari Jakarta, saya J. Lucus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Reaching for the skies, feel the rhythm, feel the beat so sweet. Hearts colliding where the champions meet. Ooh.